Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kaifa halukum? Bapak doakan semuanya dalam keadaan baik dan ceria. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Baik anak-anak, di subtema 3 ini kita akan belajar energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Mari kita dengarkan pembicaraan Ayah dan Bella. Kata Bella, "Ayah, mungkinkah suatu saat persediaan minyak bumi akan habis?" "Tentu saja, Bella. Oleh karena itu, kita harus mengembangkan energi alternatif." "Kenapa persediaan minyak bumi bisa habis? Apakah kalian tahu?" "Ya, betul. Sumber energi dari minyak bumi, batu bara, dan gas bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Persediaan minyak bumi, batu bara, dan gas bumi sangat terbatas dan jika digunakan terus-menerus, maka suatu saat akan habis." Seperti yang telah kita ketahui dalam pembelajaran sebelumnya bahwa minyak bumi dan batu bara terbentuk dari makhluk hidup yang telah mati dan terpendam selama jutaan tahun yang lalu. Pembentukan minyak bumi dan batu bara sangat lama, membutuhkan waktu jutaan tahun. Apakah kamu tahu apa yang akan kamu lakukan jika minyak bumi, batu bara, dan gas bumi habis? Ya, betul. Kita akan mencari energi alternatif. Dari mana kita akan mendapatkan energi alternatif? Ya, betul. Kita akan mendapatkan sumber energi alternatif dari alam. Contohnya apa? Yaitu matahari, angin, aliran air, dan panas bumi. Nah, anak-anak, selanjutnya, apakah kamu pernah membuat layang-layang dan memainkannya? Sekarang kita akan bermain layang-layang, memanfaatkan energi gerak dari angin. Tapi sebelum itu, ayo kita membuat layang-layangnya terlebih dahulu. Ikuti ya langkah-langkahnya, seperti yang tampak pada bukumu halaman 86. Nah anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari apa itu sumber energi alternatif. Yang pertama, matahari. Matahari adalah sumber energi panas dan energi cahaya yang tidak pernah habis. Tumbuhan memanfaatkan energi cahaya matahari untuk fotosintesis, sedangkan manusia memanfaatkan energi panas matahari, salah satunya untuk memanaskan air dengan alat panel surya. Yang kedua adalah angin. Angin adalah udara yang bergerak karena perbedaan tekanan. Angin dapat menerbangkan benda-benda karena menyimpan energi gerak. Energi gerak pada angin dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan perahu layar. Energi gerak juga dapat diubah menjadi energi listrik oleh turbin angin. Lanjutnya air. Air selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Air mengalir memiliki energi gerak yang dapat diubah menjadi energi listrik. Panas bumi. Panas bumi berasal dari dalam bumi. Energi panas dari dalam bumi dapat menghasilkan uap air panas yang menyembur ke udara. Uap air panas yang memancur dapat menggerakkan turbin dan menghasilkan energi listrik. Selanjutnya tumbuhan. Beberapa tumbuhan dapat dibuat menjadi bahan bakar. Misalnya tanaman jarak dan kelapa sawit dapat diolah menjadi biodiesel pengganti solar serta singkong dan tebu yang dapat diolah menjadi bioetanol pengganti bensin. Yang keenam adalah limbah organik. Limbah organik adalah limbah yang berasal dari makhluk hidup seperti kotoran hewan, limbah pertanian, dan limbah rumah tangga. Misalnya sisa makanan. Sampah tersebut dapat menghasilkan biogas. Biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Nah anak-anak, sekarang kamu sudah tahu. Selanjutnya silakan isi halaman 89. Anak-anak, sekarang kita beralih ke pembelajaran 2. Masih berkaitan dengan energi alternatif. Anak-anak, sumber energi alternatif dapat menggantikan pemakaian bahan bakar fosil dan batu bara untuk menghasilkan listrik.
Saat ini sudah banyak pusat pembangkit listrik yang memanfaatkan energi dari alam, yaitu seperti panas bumi, aliran air, angin, dan gelombang air laut. Energi listrik juga dapat dihasilkan dari bagian tanaman seperti umbi, buah, dan lainnya. Sekarang ayo kita coba praktekkan. Silahkan lihat di halaman 92. Anak-anak boleh mencoba di rumah ya. Kemudian tulis laporannya di halaman 93. Nah anak-anak, ubi kentang merupakan salah satu bagian tanaman yang menghasilkan listrik. Apa saja tanaman lain yang dapat menghasilkan listrik? Apakah kamu tahu? Yuk sekarang kita cari tahu. Anak-anak, energi listrik merupakan salah satu dari sekian banyak energi yang memegang peranan penting dalam kehidupan. Penggunaan energi listrik di dunia semakin tahun semakin meningkat. Krisis energi listrik di Indonesia sudah mulai kita rasakan. Misalnya, dengan kejadian pemadaman bergilir. Banyak sumber energi listrik yang dapat diperbaharui dan ramah lingkungan. Salah satunya adalah umbi kentang. Kentang adalah tanaman darat yang mengandung banyak karbohidrat. Namun, banyak masyarakat Indonesia yang hanya mengetahui manfaat umbi kentang hanya sebagai bahan pangan. Padahal, kentang memiliki banyak manfaat, salah satunya adalah menghasilkan listrik. Umbi kentang banyak mengandung karbohidrat atau zat pati, larutan garam dapur, dan air. Ketiga komponen tersebut menjadi larutan elektrolit, yaitu larutan yang menghantarkan arus listrik. Lalu, apakah kamu tahu bagian tanaman lain yang dapat menghasilkan listrik? Ya, betul, yaitu buah apel, buah jeruk, buah tomat, kulit pisang, dan kulit jeruk. Pengembangan energi alternatif dari tanaman masih sangat terbuka luas pada masa mendatang. Jika kamu bercita-cita menjadi ilmuwan atau peneliti, hal ini mungkin bisa menjadi ide untukmu kelak. Anak-anak, sumber energi alternatif juga tentu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Apakah kamu tahu kelebihan dan kekurangannya? Kelebihan energi alternatif yang pertama adalah energi alternatif lebih bersih dan tidak berpolusi. Yang kedua, energi alternatif tidak akan pernah habis. Dan yang ketiga, energi alternatif lebih murah. Adapun kekurangannya adalah peralatan masih tergolong sangat mahal. Masyarakat belum bisa menggunakan biogas sendiri. Dan yang ketiga, perlu memodifikasi pada mesin motor untuk menggunakan bioetanol sebagai pengganti bensin. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita pernah mencoba membuat layang-layang. Sekarang kita akan coba nyanyikan lagu tentang layang-layang. Baik anak-anak, mungkin sampai di sini untuk pembelajaran pagi ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.